Bismillah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, Nah, malam hari ini perdana kita bertemu ya di kelas ini. Beberapa sudah pernah ikut kelas offline saya. Ada juga beberapa yang sudah pernah ikut kelas online sampai di Al-Munir 2 ya. Nah, tapi kebanyakan sepertinya belum pernah sekelas bareng saya. Dan semoga pertemuan ini penuh dengan keberkahan dan kita senantiasa diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani proses belajar yang panjang. Nah, di malam hari ini insya Allah perdana kita ketemu dan kita akan belajar nahwu dan semoga segala sesuatunya dimudahkan. Kita juga dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya mulai materinya sudah 19.40. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, di pertemuan perdana ini, sedikit mungkin sebelum ke materi, saya akan menyampaikan tentang apa pentingnya kita belajar nahwu ya. Karena memang bahasa Arab itu kan cabang ilmunya banyak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang akan kita pelajari dalam ilmu nahwu ini? Saya coba share screen ya. Nah, jadi tujuan kita belajar ilmu nahwu itu adalah intinya supaya kita bisa baca kitab ataupun kita bisa berbicara takalam bil Arabiyah, kita berbicara dalam bahasa Arab ataupun kita mengerti apa yang orang sampaikan jika dia mengucapkannya dalam bentuk lughah Arabiyah ya, bahasa Arab. Nah, tetapi ilmu nahwu itu perannya di mana di dalam bahasa Arab itu. Nah, maka kita harus tahu tentang kalau kita belajar ilmu nahwu, kita dapat apa? Nah, kalau kita lihat di dalam kitab ini sudah ada harokatnya ya. Misalnya kalimat Thoriqul Imani. Nah, kitab itu kan pada dasarnya dia nggak ada harokatnya, gundul kan. Termasuk juga Quran gundul juga gitu, aslinya. Cuman setelah beberapa periode kan kemudian dikasih harokat. Nah, peran ilmu nahwu nanti adalah membantu kita untuk memberikan harokat yang tepat ketika kita baca. Nah, ilmu nahwu itu adalah dia fungsinya nanti memberikan harokat pada akhir kata. Misalnya di sini ada kalimat torikul imani. Nah, di sini diharokati dhammah. Pertanyaannya, kenapa dia diharokati dhammah? Kenapa enggak fathah? Kenapa enggak kasroh? Harokat itu kan cuma tiga kan? Fathah, dhammah, kasroh. Kemudian kata iman, ini harokatnya kasroh. Kenapa enggak fathah? Kenapa enggak dibaca torikul imana atau torikul imanu sama-sama dhammah? Nah, kemudian di kalimat yang bawahnya misalnya. Di sini ada kalimat yanhadul insanu bima indahu min fikrin anil hayati wal kauni wal insan. Di sini dibaca yanhadu. Kenapa yanhadu? Kenapa bukan yanhado, yanhadi? Kenapa dia dibaca insanu? Kenapa enggak insana, enggak insani? Nah,
Dengan kita belajar ilmu nahwu, nanti kita akan tahu ini harus dibaca dhammah, tidak boleh fathah, tidak boleh kasroh. Karena beda harokat di dalam bahasa Arab itu beda makna. Nah, contoh misalnya saya sampaikan, Rokiba Zaidun al-Jamalah. Rokiba Zaidun al-Jamalah. Zaidunnya saya kasih harokat dhammah, Jamalnya saya kasih harokat fathah. Maka terjemahannya menjadi Zaid menaiki unta. Dengan kalimat yang sama, tetapi saya harokati beda. Kalau tadi Zaidun al-Jamala, sekarang Rokiba Zaidan al-Jamalu. Saya balik harokat. Maka terjemahannya bukan Zaid menaiki unta, tetapi unta menaiki Zaid. Jadi beda harokat itu akan menimbulkan makna yang berbeda dalam bahasa Arab. Nah, dengan belajar ilmu nahwu ini, nanti kita akan bisa memberikan harokat yang tepat di dalam membaca sebuah kitab, termasuk juga nanti ketika kita menerjemahkan mana yang jadi subjek, mana yang jadi predikat, mana yang jadi objek, mana yang jadi keterangan. Nah, kita akan tahu dengan belajar ilmu nahwu. Sehingga kita ketika kita baca tulisan Arab, kita akan tahu maksudnya. Ketika para ulama menulis kitab, kita akan paham maksudnya. Oh, harus diterjemahkan begini. Tidak boleh dengan terjemahan lain. Nah, ini di antara fungsi kita belajar nahwu. Nah, kemudian yang namanya belajar itu tidak ada waktu yang singkat gitu. Makanya kita buat level. Level dasar insya Allah nanti kita akan selesaikan di 24 pertemuan. Nah, harapannya nanti ilmu-ilmu dasar dalam bahasa Arab itu nanti Bapak Ibu sudah mengetahuinya, memahaminya, dan bisa mengaplikasikan sedikit demi sedikit di dalam baca kitab. Nah, nanti tinggal dikembangkan di kelas-kelas berikutnya, di level menengah sampai kemudian level yang lebih tinggi lagi. Nah, itu sedikit pengantar tentang pelajaran kita. Jadi kita tahu arahnya kita mau belajar itu kemana. Nah, kita mulai materi kita. Nah, hari ini kita awali pembelajaran kita dengan mengenal kata. Ini materi yang harus Bapak Ibu kuasai sebelum naik ke materi berikutnya. Karena kalau kita bingung di sini, ke sana makin bingung. Jadi bahasa Arab itu begitu. Bahasa Arab itu dia punya kesinambungan antara satu materi dengan materi yang lain. Maka nanti harapannya adalah kita belajar seminggu sekali supaya Bapak Ibu punya waktu lama untuk murojaah pelajaran. Jadi apa yang diajarkan malam ini diikhtiarkan berdoa sama Allah biar bisa mungkin paham betul apa yang disampaikan. Supaya ketika naik ke materi berikutnya nyambung apa yang sudah kita miliki. Nah, saya masuk. Nanti jika ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan. Insya Allah materinya mudah. Nah, pertama kita belajar tentang pembagian kata. Karena yang namanya susunan paragraf itu kan terbentuk dalam sebuah kalimat. Nah, kemudian kalimat itu kan tersusun dari kata. Kemudian kata itu kan tersusun dari huruf. Nah, kalimat di dalam bahasa Arab itu disebut dengan jumlah. Jadi jumlah itu kalimat sempurna, kalimat. Sementara kata di dalam bahasa Arab disebut dengan al-kalimah. Jadi kalimat bahasa Arabnya adalah jumlah, sementara kata bahasa Arabnya adalah kalimah. Banget. Nah, jadi ada jumlah, ada kalimat. Misalnya nih, saya baca Quran misalnya.
Misalnya kita ambil di surah Al-Baqarah misalnya. Innalladzina kafaru sawaun alaihim. Nah, innalladzina kafaru sawaun alaihim itu disebut dengan al-jumlah, kalimat. Tapi misalnya inna alladzina kafaru, nah, itu semuanya kata. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya Quran per kata, itulah disebut dengan al-kalimah per kata. Tapi satu ayat itu disebut dengan jumlah. Nah, jadi bisa dipahami bedanya jumlah dengan al-kalimah. Nah, yang akan kita pelajari malam hari ini adalah al-kalimah, kata. Nah, al-kalimah atau kata di dalam bahasa Arab itu hanya ada tiga saja. Jadi kata di dalam bahasa Arab itu hanya ada tiga saja. Nggak banyak kan? Jadi insya Allah mudah kita itu belajar bahasa Arab. Karena kata di dalam bahasa Arab itu hanya dibagi tiga. Yang pertama disebut dengan al-ismu. Yang kedua disebut dengan al-fi'lu. Sementara yang ketiga disebut dengan al-harfu, huruf. Jadi isim, fi'il, huruf. Nah, isim biasa kita terjemahkan sebagai kata benda. Fi'il biasa kita terjemahkan sebagai kata kerja. Dan huruf itu biasa kita terjemahkan sebagai kata sambung. Jadi kita hanya akan bolak-balik bicara isim, fi'il, huruf. Oh, PPT-nya belum ditampilkan. Di Bapak Ibu nggak tampil PowerPoint-nya? Belum, Ustaz. Ah, ya Allah. Dari tadi saya pakai PowerPoint. Sebentar, saya coba revisi. Saya buka PowerPoint sendiri yang tadi di-share. Oh, ya Allah. Afwan, kasih. Oh, nggak bilang dari tadi. Syukran jazakillah khair. Sudah ini. Saya coba share ulang ya. Sekarang muncul enggak? Muncul, muncul, Muncul. muncul. Nah, ini kayak kelas zaman dulu waktu Ramadan COVID. Salah ini, share screen ngambil. Nah, jadi kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu disebut dengan jumlah. Sementara kata disebut dengan al-kalimah. Nah, sampai sini berarti. Kata di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Satu disebut dengan isim. Yang kedua disebut dengan fiil. Yang ketiga disebut dengan huruf. Nah, jadi nanti kita hanya bolak-balik bicara isim, fiil, huruf. Setebal apapun kitab, mau 20 jilid, 36 jilid, isinya hanya isim, fiil, huruf. Quran setebal itu ya, isinya hanya isim, fiil, huruf. Nah, isim itu biasa kita terjemahkan sebagai kata kata Enggak. benda. Sebentar, yang tampil PDF Thoriqul Iman. Ini yang tadi ya. Kalau yang Thoriqul Iman Sudah, tadi Ustaz. tampil. Yang tampil sudah benar, Ustaz. Seperti yang Oh gitu. dijelaskan. Ah ya, alhamdulillah. Nah, Ustaz. Nah, jadi kita hanya akan bolak-balik bicara isim, fiil, huruf. Nah, maka Bapak Ibu, hal yang paling dasar yang harus dikuasai adalah mampu membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf. Nah, kita bedah satu-satu. Nah, apa itu isim? Mudahnya isim itu adalah kata benda. Bisa juga orang. Jadi setiap nama orang, nama hewan, nama binatang, nama benda itu masuk kategori isim.
Nama tempat masuk kategori isim. Jadi isim itu relatif lebih luas dan banyak. Misalnya kita punya nama kita ya, misalnya Ahmad Yusran, Bu Anggi misalnya, Bu Rina, Ustadz Zainal. Ini nama-nama kita ini masuk kategori isim, fiil atau huruf. Dia masuk kategori isim. Nah, jadi setiap nama orang, kemudian manusia, kemudian nama tempat, nama binatang, dia masuk kategori isim. Nah, apa contohnya? Misalnya Muhammadun isim. Kemudian Maryamu, Maryam nama orang isim. Ustadun profesi semua masuk kategori isim. Misalnya dokter, pengacara, nah, masuk kategori isim. Kemudian benda, misalnya kitabun, buku, HP, jawalun, atau hatifun, misalnya. Sayyaratun, mobil misalnya. Kemudian safinatun, kapal misalnya. Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu masuk kategori isim. Kemudian hewan, misalnya hisonun, jamalun, alifun, misalnya. Dan seterusnya. Kemudian contoh lagi, misalnya syamsun, matahari, komarun, bulan, samaun, langit, ardun, bumi. Apalagi misalnya hawaun, udara, misalnya. Dan seterusnya. Nah, jadi isim itu apa? Isim itu setiap yang menunjukkan kepada benda, orang, hewan, tumbuhan, benda-benda, nah itu masuk kategori isim. Nah, sampai di sini bisa dipahami kira-kira? Insya Allah bisa Ustaz. Insyaallah. Baik. Jadi isim itu ini ya, relatif lebih mudah insya Allah. Pokoknya apapun yang ada di rumah kita itu masuk kategori isim. Baitun rumah, jidarun tembok misalnya, babun pintu, matbahun dapur misalnya, mirhat WC, hamamun kamar mandi misalnya, dan seterusnya. Nah, kemudian jenis kata yang berikutnya adalah fiil. Kalau ini kita lewati sebentar, biar ini nyambung dulu materi. Jenis yang berikutnya adalah fiil. Fiil itu pekerjaan. Nah, setiap pekerjaan itu adalah fiil. Baitun itu kan bukan pekerjaan. Makanya nggak masuk kategori fiil. Pekerjaan itu kan misalnya berbicara, mendengar, melihat, apalagi misalnya berjalan, berlari, Menolong. memasak, menolong, ya. Itu masuk kategori. Jadi setiap yang diterjemahkan adalah sebuah bentuk pekerjaan, maka dia masuk kategori fiil. Nah, kalau fiil ini relatif lebih mudah lagi dipahami. Karena yang penting dia adalah pekerjaan. Duduk, misalnya, berdiri, tidur. Intinya semua yang kemudian bermakna pekerjaan, aktivitas, dia masuk kategori fiil. Contohnya misalnya, kataba, menulis. Qoro'a, membaca. Fataha, membuka. Alima, mengetahui. Akala, makan. Syariba, minum. Nah, ini kan semua pekerjaan. Makan, minum, mengetahui, dan seterusnya. Nah, ada yang bisa tambahkan lagi? Kira-kira apa contoh fiil? Melihat. Apa apa saja? Melihat. Melihat, ro'a, melihat, dan seterusnya. Mendengar, sami'a, misalnya. Eh, Ikro, du, ikro, ikro. bacalah.
Kemudian jalasa duduk, Nasoro menolong. nasoro menolong misalnya. Apalagi hamala membawa misalnya. Kemudian jamaah mengumpulkan, ijtama'a berkumpul, misalnya apalagi dan seterusnya. Nah, kemudian jenis yang ketiga itu adalah huruf. Huruf itu kata sambung. Dalam bahasa Indonesia misalnya kayak dan, maka, gitu ya. Nah, hanya saja huruf ini dia terbatas. Di dalam kitab I'rabul Quran ya, li Juz'il Amma itu disampaikan di sana bahwa huruf itu hanya 85. Jadi total huruf itu ada 85. Contohnya huruf misalnya wa dan fa kemudian bi dengan ala di atas min dari li milik. Jadi ini adalah contoh huruf. Ini sudah ada berapa ini? 6. Berarti tinggal 85 kurang 6. 79. Berarti kurang 79 huruf yang kita belum pelajari. Jadi huruf itu lebih terbatas. Nah, kalau isim itu banyak, kemudian fiil itu juga banyak, apa namanya, contoh-contohnya, sementara huruf itu hanya 85. Misalnya ada min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, wal kafa, wal lamu misalnya. Itu sudah 9. Nah, nanti tinggal ditambahkan yang lain. Seperti itu. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut berkaitan dengan perincian apa itu isim, apa itu fiil, apa itu huruf, kategorinya seperti apa. Nah, sampai di sini bisa dipahami untuk isim, fiil, dan huruf. Insya Allah jelas Ustadz. Sama Kalau aja. Yang lain gimana? Yang jawab baru 2. Insya insya Allah Allah. mengerti pelajari. Gimana? Allah, insya Allah paham Ustaz. Insya Allah paham. Ada yang perlu diulangi nggak? Tadi ini. Ada yang kurang jelas? Nggak ada ya? Sangat jelas Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Nah, sekarang apa ciri-ciri kalau dia isim? Nah, misalnya nih, kita belum belum tahu artinya. Kan kalimatnya berbahasa Arab gitu. Kita nggak tahu artinya. Nah, maka bisa kita lihat dari ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri isim ini tidak ada pada fiil, tidak ada juga pada huruf. Ciri-ciri fiil tidak ada pada isim, tidak ada pada huruf. Jadi kita bisa mengkategorikan ini pasti isim, ini pasti fiil, yang ini pasti huruf. Dengan kita mengetahui ciri-cirinya. Yang pertama, isim itu dia bertanwin. Setiap yang bertanwin pasti isim. Nah, setiap yang bertanwin pasti isim. Nah, maka nanti Bapak Ibu bisa mulai praktek ketika nanti baca Quran. Minimal tahu ini isim, ini fiil, ini huruf. Nah, kita kan sering baca Quran kan setiap hari. Misalnya lagi baca di surah juz kedua misalnya. Misalnya saya kulus sufaha uminan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Nah, dicek tuh perkatanya gitu. Ini isim, fiil atau huruf ya. Nah, mulai latihan seperti itu. Nah, nanti insya Allah lama-kelamaan akan refleks dengan sendirinya. Ini pasti isim. Yang pertama dia berakhiran tanwin. Jadi setiap yang bertanwin pasti dia isim. Contoh Muhammadun, tilmidun, murid. Kemudian ustadzun, ustadz, kitabun, buku, hisonun, kuda, syamsun, matahari, Komarun. komarun, bulan, samaun, langit, ardun, bumi, apalagi misalnya. Syarkun, timur, gorbun, barat, misalnya. Dan seterusnya.
Nah, selain dia bertanwin, tanda yang kedua adalah dia berawalan alif lam. Setiap yang ada alif lam di awalnya pasti isim. Contoh, an-najmu, bintang. Tilmidu, murid sama. Al-ustadu, ustad. Al-kitabu, buku. Al-hisanu, kuda. Asyamsu, matahari. Nah, Bapak Ibu, kalau isim ada alif lamnya, maka dia tidak boleh ditanwin. Tidak boleh dibaca al-kitabun. Jadi kalau ada alif lamnya, maka tidak ditanwin ujungnya. Tapi jika alif lamnya dibuang, harus ditanwin ujungnya. Misalnya kitabun, kalau ada alif lamnya, al-kitabu. Al-hisonu, kalau hilang alif lamnya dibaca hisonun. Asyamsu, jika hilang, syamsun. Nah, jadi kalau misalnya ada tanwin, berarti nggak ada alif lam di awalnya. Kalau ada alif lam di awalnya, berarti dia tidak bertanwin. Nah, oleh karena itu, setiap yang bertanwin adalah isim. Setiap yang ada alif lamnya juga isim. Nah, ciri yang ketiga, oh, hanya dua yang saya tampilkan. Nah, itu ciri isimnya. Jadi nanti bisa mulai dibedakan ketika nanti baca Quran. Nah, lihat, ini ada tanwin atau tidak. Ada alif lamnya atau tidak. Seperti itu. Nah, jadi di setiap kalimat itu akan lebih banyak isim daripada fiilnya. Paling banyak itu isim. Fiil itu biasanya hanya sedikit dalam satu paragraf. Gitu. Nah, silahkan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini dulu? Ada Sebelum Ustadz, Fadol ada. Ustaz. Oke. Ini Ustadz pada slide tanda-tanda isim yang pertama yang berakhiran tanwin. Itu Hmm? kan yang berakhiran tanwin kan dhammah tanwin Ustadz. Itu Iya, ada nggak yang berlaku untuk kasroh tanwin atau fathah tanwin Ustadz gitu? iya, sama saja Ustaz. Nanti bisa Oh, dibaca nggih. kitabun, kitaban, kitabin. Oh, oh, nggih, nggih. Nah, Nggih. nah Terima kasih. nanti kapan dibaca kitabun, kitaban atau kitabin, kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Gitu, Ustaz. Nah, sama nanti ini juga ya. Kalau ada alif lamnya nanti bisa dibaca an-najmu, an-najma, an-najmi. Bisa kasroh, doma, fathah. Nah, kapan dibaca seperti itu? Nanti kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, tanda-tanda fiil. Yang pertama adalah dia diawali qad. Setiap yang ada qad, depannya pasti fiil. Misalnya dalam azan, iqamah. Qad qamatis shalah, tu qad qamatis shalah. Qad qamat, berarti qamas itu fiil. Karena sebelumnya ada qad. Dalam surah Al-Mu'minun misalnya. Surah ke-23 kalau nggak salah. Qad aflahal mu'minuna. Aflaha berarti fiil. Karena terletak setelah qad. Nah, jadi setiap yang depannya qad adalah fiil. Tanya qad aflahal mu'minun. Berikutnya, tanda fiil berikutnya adalah diawali sin. Misalnya, sayasla naran dzata lahab. Sayasla, berarti yaslanya itu adalah fiil. Berikutnya diawali saufa. Misalnya kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Depannya saufa pasti fiil. Nah, kalla saufa ta'lamun. Berarti ta'lamun itu adalah fiil. Yang terakhir diakhiri dengan tak sukun. Misalnya zahabat
nasorot, dorobat, alimat, dan seterusnya. Nah, ini adalah tanda-tanda fiil. Tetapi tidak semua fiil diawali qad atau diawali sa atau diawali saufa atau diakhiri dengan tak sukun. Tetapi kalau kita ketemu qad pasti depannya fiil. Kita ketemu sa pasti depannya fiil. Kita ketemu saufa depannya fiil. Kita ketemu tak sukun ada di akhir kata itu pasti fiil. Nah, jadi gitu ya. Jadi tidak semua tanda ini ada pada fiilnya. Tetapi setiap kita ketemu tanda ini, pasti dia di depannya adalah fiil. Nah, ini berkaitan dengan tanda fiil dan tanda isim. Sampai sini dulu. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Gimana? Gak ada yang ditanyakan? Bisa dipahami sampai di sini? Insya Allah paham Ustaz. Insya Allah. Baik. Terakhir materi kita adalah masih ada. Nah, jadi kesimpulannya adalah kata itu terbagi menjadi tiga. Isim, fiil, huruf. Sekarang coba dijawab ya pertanyaan saya. Al-kalimatu itu isim, fiil, atau huruf? Isim. Isim. Alasannya kenapa? Ada awalan alif lam. Ada awalan alif lamnya. Al-ismu, al-fi'lu, al-harfu termasuk kategori apa? Isim. Kategori isim juga. Nah, jadi kita bisa tahu, oh ini isim, fiil, atau huruf. Kenapa? Karena ada alif lamnya. Ini adalah tanda kalau dia isim. Isim. Baik. Nah, sampai di sini ada yang bingung nggak? Disampaikan saja. Khawatir saya lanjut materi berikutnya. Karena ini sudah apa namanya? Di atasnya lagi dari pembahasan pembagian kata. Kita ulang nggak apa-apa. Nah, yang penting kita bisa paham sama-sama. Nah, silahkan. Izin bertanya, Ustaz. Iya, silahkan yang mau tanya. Ustaz, Siapa yang nanya duluan? Raise hand aja nggak apa-apa. Kalau ini beberapa bertanya. Ya, Eh silakan. Ustazah Anggi Yang lain. dulu. Fadol, Ustazah Anggi. di sekolah Ustaz. Eh, Berkait Sebentar, Ustazah. Afwan. Sebentar. Baik, silakan Ustazah Anggi disampaikan. Ustaz. Kalau kata misalnya ini, itu, kemudian seperti itu masuk ke kategori apakah dia isim atau huruf, Ustaz? Kalau ini itu isim, nanti ada pembahasan zalika tilka. Kalau seperti itu masuk kategori huruf, itu K. Bahasa Arabnya seperti itu K. Satu huruf saja, K. K itu seperti terjemahan. Ya, nanti insya Allah akan dibahas berkaitan dengan itu. Materinya masih cukup jauh kayaknya. Pembahasan zalika tilka. Gitu ya, Iya, Ustazah? Ustaz. Iya, Iya, sama-sama. itu ada di sekolah. Baik. Yang lain tadi selain Ustazah Anggi, saya panggil Ustazah saja ya. Ada selain Ustazah Anggi yang mau tanya? Tidak ada. Lanjut apa cukup materinya? Masih ada 2 slide. Lanjut Ustaz. Lanjut. Saya lanjut sedikit ya. Insya Allah materinya masih mudah.
Semoga ini. Nah, kemudian berikutnya adalah setiap kata, baik isim, fiil, ataupun huruf, kalau kita lihat dari harokat akhirnya, maka dia dibagi menjadi dua. Ada dua macam. Jika kita lihat dari harokat akhirnya. Yang pertama ada namanya mu'rob. Berarti istilah ini Bapak Ibu juga harus hafal. Jadi sudah ada tiga istilah kan? Isim, fiil, huruf. Nambah istilah ini. Mu'rob. Mabni nanti. Jadi 5 istilah ini nanti dihafalkan. Isim, fiil, huruf, mu'rob, mabni. Mu'rob adalah setiap kata yang bisa berubah-berubah harokat akhirnya. Makanya tadi Ustadz Nanda tanya, bisa dibaca Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Itu kan berarti kata Muhammad harokatnya bisa berubah-berubah. Karena bisa dibaca dhammah, bisa dibaca fathah, bisa dibaca kasroh. Nah, setiap kata yang bisa berubah-berubah harokat akhirnya termasuk kategori mu'rob. Kata yang tidak berubah-berubah harokat akhirnya selamanya masuk kategori mabni. Jadi mu'rob itu bisa berubah-berubah harokat akhirnya. Kalau mabni tidak berubah-berubah harokat akhirnya selamanya. Misalnya kata wa. Pernah nggak dapat huruf wa dibacanya wi atau wu? Tidak pernah. Nggak pernah kan? Selalu dibaca wa. Berarti wa itu termasuk mabni. Karena nggak berubah-berubah harokatnya. Kemudian min. Tidak pernah dibaca mina, minu, mini. Selalu dibaca sukun. Min. Berarti min itu termasuk mabni. Tapi kalau Allahu, Allaha, Allahi, kan kita sering baca kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Kasroh Allahi. Qul huwallahu. Allahu dhammah. Bisa dibaca Allaha juga. Berarti Allah itu termasuk kategori yang mu'rob. Bisa berubah-berubah harokat. Nah, sekarang mana kata yang mu'rob, mana kata yang mabni? Nah, ini ya contoh yang mu'rob. Allahu bima ta'maluna basir. Allahunya dhammah. Innallaha ma'as sabirin. Allahnya fathah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi kasroh. Nah, maka lafaz Allah termasuk mu'rob. Ada yang mabni. Contohnya yaskutu hadza, yaro zaidun hadza, marro zaidun bihadza. Hadzanya tidak berubah-berubah harokatnya. Berarti hadza ini termasuk mabni. Nah, sekarang kita rincikan. Nah, kata itu terbagi menjadi tiga kan? Apa saja tadi? Al-ismu, al-fi'lu, Isim, al-harfu. fiil, Huruf. huruf. Tiga kan? Nah, nanti isim itu ada yang mu'rob, ada yang mabni. Fiil ada yang mu'rob, ada yang mabni. Huruf semuanya mabni. Jadi paling mudah itu belajar huruf. Kapan kita dapat huruf, kita tahu dia huruf, kemudian kita tahu harokatnya begitu, selamanya dia akan dibaca begitu. Misalnya kayak K. K itu kan huruf, seperti maknanya. K itu akan selalu dibaca K, dimanapun tempatnya. Tidak akan pernah dibaca ku, tidak pernah dibaca ki. Jadi huruf itu semua mabni. Nah, kalau isim ada yang mu'rob, ada yang mabni. Nah, di pekan depan kita akan mulai merinci apa saja isim yang mu'rob. Nah, insya Allah materinya tidak susah. Nah, nanti silahkan diikuti
pekan depan kita belajar lagi pelan-pelan. Nah, silahkan dihafalkan 5 apa namanya istilah ini ya. Isim, fiil, huruf. Nah, kemudian dihafalkan juga isim itu ada yang mu'rob, ada yang mabni, fiil ada yang mu'rob, ada yang mabni, huruf semuanya mabni. Karena kita hanya kan bolak-balik berbicara ini. Nanti ketika kita praktek membaca, nanti kan ada contoh kalimat. Nanti akan saya tanyakan, ini isim fiil atau huruf? Kalau dia isim, mu'rob apa mabni? Nah, nanti akan seperti itu latihan kita. Nah, jadi insya Allah apa namanya dalam seminggu ke depan silahkan latihan terus di jalan kah, di motor, di kendaraan kita lagi nyantai, nah, dihafalkan istilah ini seperti itu. Insya Allah dengan kita menghafal ini akan makin mudah belajarnya ke depan. Nah, materi Amin, kita insyaallah. sampai di sini saja. Jadi pelan-pelan kita belajar. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau bingung langsung ditanyakan saja ya. Jangan disimpan sendiri kebingungannya, ketidakpahamannya, nanti akan pusing sendiri. Jadi mending nanya guru saja. Tidak usah malu dalam belajar gitu ya. Sama-sama kan kita pemula di sini. Nah, soalnya di apa namanya? Apa banyak orang itu kemudian dia nggak paham pelajaran, kemudian dia simpan ketidakpahamannya itu karena takut tanya atau malu bertanya. Padahal kalau misalnya dia bingung, dia nggak sempat murojaah, kemudian ikut materi berikutnya, nah bisa jadi bingung lagi seperti itu. Akhirnya bingungnya bertambah. Karena sudah banyak bingungnya, akhirnya belajarnya berhenti. Gitu. Nah ini jangan sampai ada di kita. Gitu. Jadi kalau nggak paham, langsung ditanyakan saja. Tidak usah malu, maksudnya kita belajar sama-sama. Nah itu ya, jadi materi kita malam hari ini itu insya Allah di sekitar kita belajar insya Allah tidak sampai 1 jam. Kita ambil saja 30 sampai 40 menit untuk materi. Karena kata dosen saya, kekuatan konsentrasi manusia itu hanya 20 menit katanya. Nah, maka nggak sampai 1 jam. Nah, kita ambil sekitar sampai 40 menit insya Allah. Nah, mungkin itu materi malam hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita sambung pekan depan lagi. Insyaallah, Ustaz. Nggak ada ya? Alhamdulillah. Yang dari yang ada perbedaan jam dari mana saja? Saya di sini masih mau setengah 9. Kalau saat Andi di Kendari ya, ini sudah jam setengah 10 di sana. Terlambat, Ustaz. Labas, Ustaz. Insya Allah. Ada yang selain luar Jawa yang beda jamnya dengan saya? Saya di Semarang, di Jawa Tengah. Saya Kalimantan, Ustaz. Jam Kaltim. jam berapa Bu di sana sekarang? Pukul 21.23. Oh, Beda sama 1 jam ya. Iya. Sama aja. Oh, sama Indonesia Sama. Tengah ya? Sama Ya, Sulawesi. Sulawesi juga Indonesia sama. Mas Wita ya, Mas Wita. Di Masuk kelas Wita ya? saya yang lain itu ada dari Maluku. Bedanya 2 jam kalau tidak salah. Di Maluku. Nah, semoga Mohon bertanya, Ustaz. gimana? Mohon bertanya. Iya, Untuk silakan. huruf ini kan baru disajikan 6 ya, contohnya Ustaz. Nanti Iya, di pertemuan berikutnya disajikan bertahap gitu iya, Ustadz ya. Karena bertahap. kita belajar sendiri nih mencari hurufnya. Gitu. Jadi nanti kita bertahap kita sajikan. Nanti mulai dari huruf jar misalnya. Huruf jar itu kan ada 9 plus 3 ya. Yaitu min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wa lam. Ditambah huruf kosam. Wa ta dan bi. Itu sudah 12. Tapi itu Oh, akan bertahap. Nanti iya. ada namanya huruf jar, huruf atof, huruf kosam itu, ya. Dan seterusnya insya Allah. Gitu.
Baik Ustadz, terima kasih. Iya, sama-sama. Yang lain tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita cukupkan insya Allah. Nanti rekaman video pembelajaran saya share di grup. WhatsApp saya silahkan apa namanya terbuka bagi siapa saja yang mau WA ke saya ya. Misalnya di grup ada pertanyaan yang mungkin mau disampaikan tapi kurang nyaman kalau di grup bisa ditanyakan langsung kepada saya. Tapi kalau Nah, bisa di grup saja supaya yang lain juga bisa ikut belajar. nah Nah, Ustadz. barakallahu fikum ajmain. Nakhtatim darsana bidu'ai kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah sanastami'u fi usbu'il fi usbu'il ati insyaallah. Kita ketemu lagi Insya Allah. pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah Jazakumullah Ustaz. khairan Ustadz. Wa iyyakum ajmain. Jazakallah khairan. Saya tutup ya, silakan bisa. Ya, silakan.